Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi di channel Ustadi Madu. Sekarang kita mau melihat secara langsung kehidupan varroa di dalam larva. Sekarang ini kita buka-buka larva. Kita pilih larva yang dari jantan. Kemarin kan kita lihat varroanya banyak. Sekarang kita lihat di bawah mikroskop ya. Nah, ini kita buka ini larvanya. Langsung kelihatan varroanya. Yang kita buka ini larva pupa ya, pupa jantan. Langsung kelihatan kan varroanya. Jadi varroa ini senang bersembunyi di pupanya pejantan. Loh, ini langsung kelihatan 3 ini. Ini di bawah ini mesti ada lagi nih. Jadi varroa ini paling senang dia itu bersembunyi itu di tempat larvanya pejantan. Dibanding dengan larva di lebah pekerja, dia lebih suka di tempat pejantan. Nah, dia masuknya ke larva ini sebelum larva ini menutup. Jadi sebelum dia itu masuk ke periode pupa, dia ini masuk ke sini. Jadi satu ekor gitu masuk ke larva sebelum dia tertutup. Akhirnya setelah larvanya ditutup, nah baru kemudian dia bertelur di situ. Nah, setelah bertelur, telurnya ini menetas ini dia akan jadi jantan dan juga akan jadi betina. Dia kawin di dalamnya situ. Nah, beranak pinaklah di dalam situ nantinya. Jadi varroa ini berkembangnya ya di dalam pupa. Nah, kalau yang di lebah, sudah di lebah, ini varroa ini sudah keadaan dewasa. Kalau di dalam sini dia belum dewasa di sini. Belum dewasa. Jadi kita lihat ya, ini seperti punggungnya ini kan masih sedikit transparan ini. Ini masih belum dewasa. Nah, nanti dia akan kawin di sini, kawin dengan pejantan yang di dalam situ. Nah, setelah periode kawin dia sudah dewasa kelamin, dia keluar. Nah, ini kita buka lagi ya. Nah, kita buka langsung ada kan ya. Kalau tingkat infeksinya sudah 10%, itu hampir tiap brood jantan itu ada varroanya. Kalau betina belum tentu ada. Nah, kita lihat di situ itu. Sembunyi dia di situ itu. Sembunyi. Dan pasti tidak punya hanya satu karena dia berkembang biak. Apalagi kalau larvanya nanti pupanya ini sudah beranjak dewasa. Ini malah tambah banyak ini varroanya ini. Wah, di dalam ini sembunyi dia. Dia di situ tidak hanya sembunyi, dia juga berkembang biak dan makan cairannya si larva ini. Larvanya ini masih hidup. Jadi dia tidak sampai membunuh larvanya artinya tidak sampai mati karena larvanya kan begitu besar memang ya. Kalau varroanya itu kecil segitu. Tapi bahayanya nanti dia berkembang di situ. Nah, kenapa obat itu kemudian kita tancapkan lama? Karena varroanya kan masuk di dalam pupa ini. Jadi tidak kena obat dari luar. Wah, ini dua enak-enakan dia pacaran di situ. Nah, ini sama-sama betina kalau bentuknya seperti ini. Nah, varroa itu ada yang nyebut varroa jenis ini tuh varroa Jacobsoni, ada yang nyebut varroa destructor. Kalau secara penampilan itu varroa ini antara Jacobsoni kalau sama destructor itu perbandingan antara lebar tubuh sama panjangnya. Kalau ini lebarnya yang mana ini? Ini melebar ini. Tadi jalannya itu seperti kepiting kan ya, melebar. Tadi lebarnya sama panjangnya itu 1 banding sekian dibanding 1 banding sekian gitu. Jadi tapi secara
morfologi itu mirip, nggak bisa dibedakan secara nyata. Jadi harus lewat DNA sequence. Kalau gini aja kita ukur, kita bandingkan gitu, kadang masih bisa keliru kita. Kita tarik ya varroanya ini, larvanya ini kita tarik. Coba kita tarik ke atas, kita amati varroanya di bawah mikroskop. Kita tarik ya. Nah, ini kelihatan kan varroanya di sini ya. Nah, kita lihat di bawah mikroskop. Nah, ini enak dia makan di situ ya. Loh, ini varroa. Larvanya kan masih muda ini ya. Nah, ini nanti dia tuh berkembang di situ. Berkembang. Kalau di jantan itu bisa sampai 6, bisa sampai 7 per pupa. Jadi satu larva itu dihinggapi sampai 6 sampai 7. Kalau di pekerja biasanya sampai 5, 4 gitu. Tapi kalau jantan malah banyak. Jadi untuk melihat ini enaknya ya memang ngambilnya dari pupa jantan. Nah, varroa ini kakinya berapa ya varroa ini? Kita lihat ya. Varroa ini kakinya itu 8. Jadi dia jalannya itu seperti keong ya. Jadi kakinya itu berada hampir di depan semua. Di depan semua. Nah, kemudian dia posisinya kan mirip seperti ini, mirip seperti kepiting. Jadi sisi lebarnya yang berjalan, sisi lebarnya. Kalau misalnya seperti kuda atau seperti apa itu misalnya embek, wedus gitu kan ya. Itu kan sisi panjangnya dia jalannya. Kalau ini sisi lebarnya. Bentuknya varroa macam ini. Nah, dia ini tidak bisa hidup kalau keluar dari si lebah ini, nggak bisa hidup dia. Jadi memang hidupnya dia ini makan makanan gini. Jadi seperti vampir. Oh, ngeri dia. Dia itu ada di situ ada bagian belalainya. Nah, jadi dia ini seperti mau merobek. Ini kan larva itu kan ditutup sama lapisan tipis gitu. Ada lapisan tipis. Nah, lapisan tipis ini karena dia itu coba dirobek. Lalu cairan larva disedot sama dia. Itu dua duduk di situ, enak itu. Makan tok dia. Nggak kerja. Langsung makan. Bayangkan larva segini besar, kemudian dia makan di situ. Wah, ngeri ya. Loh, itu ujungnya itu apa? Itu bukan kaki itu ya. Itu capitnya itu. Kakinya beda. Kakinya sendiri kan 8. Itu depan itu 2 itu untuk makan itu. Kelihatannya itu ya. Nah, untuk makan itu. Itu menyedot cairan si larva itu. Sekarang kita coba sendiri ya, kita perbesar sendiri. Saya taruh di kertas ini biar kelihatan jalannya itu. Oh, lucu jalannya sih, kayak lucu, keripik tapi kurang ajar dia. Koloni lebah kalau nggak dibersihkan kena ini, lebah nggak bisa bersihkan, habis koloni ini. Kita balik sekarang ya, kita balik. Nah, ujung-ujung kakinya itu seperti lengket gitu. Itu menempel itu nanti di tubuh lebah. Nah, kemudian yang bagian depan itu, nah itu yang ngambilannya, vampirnya itu ngambil cairan darahnya si lebah ini. Nah, jadi makannya enak, dia nempel. Nggak bisa hidup dia kalau nggak nempel di lebah atau di larva. Jadi dibiarkan di luar gitu, nggak bisa hidup. Ya wis, gitu ya, sampai ketemu lagi dengan saya di channel Ustadi Madu. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Bila teman-teman ada yang pengen didiskusikan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam, selamat pagi.